Tips and Tricks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sana semua di edisi Tips and Trips kali ini. Dan kami berada di sebuah tempat yang di background bisa dilihat hutan kota. Karena kita berada di Kota Lubuk Basuk, di sebuah kawasan yang cantik sekali. Ditata oleh teman-teman yang mengurusi soal taman di kawasan Sport Center di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya di sini bersama dengan Pak Wirman. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Gadis. Kami syutingnya lagi pagi-pagi gitu ya. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam. Kenapa kita bawa suasana seperti ini? Karena memang tugas keseharian Pak Wir dan kawan-kawan ini seperti itu. Soal menyangkut dengan dampak lingkungan, pengendaliannya, dan juga pengawasannya. Kemudian soal bagaimana menata taman kota. Dan tentu saja tidak ketinggalan bagaimana menangani persoalan yang sehari-hari menjadi momok bagi kita semua, yakni soal sampah. Oke, terima kasih Pak Satria. Kalau kita berbicara persoalan sampah nih Pak Kadis, Ya, ini memang pembicaraan kita ini luar biasa. ya, Kenapa? Karena sampah itu dihasilkan oleh semua kita. semua menghasilkan sampah. Siapa saja kita, dari sisi umur, mulai dari bayi sampai tua, dari sisi status, mulai dari rakyat biasa sampai pejabat, itu semuanya menghasilkan sampah. Menghasilkan sampah. Namun, ironisnya, sampai hari ini, seolah-olah Yalah. yang menangani sampah itu adalah pemerintah dalam hal ini Dinas LH. Oh ya, yang lain tidak perlu ngurus itu. Gitu. Seolah-olah tidak Seolah. mengurus. Padahal seharusnya semua kita terlibat dalam pengelolaan sampah. Makanya kami dari Dinas LH hari ini membuat suatu semacam konsep Ya, ya. di mana sampah itu harus dipilah di sumbernya Oke. dan dikelola di sumbernya sekalian. Oke. Mana sumbernya? Sumber sampah terbesar itu adalah rumah tangga. Karena semua rumah tangga kita menghasilkan sampah. Nah, kemudian jika sampah di rumah tangga sudah dipilah dan ditangani, dikelola secara benar oleh semua rumah tangga, memberikan dampak yang signifikan terhadap kebersihan lingkungan kita. Bagaimana mengelola sampah di sumber rumah tangga ini? Pertama, rumah tangga kita harapkan memilah sampahnya. Ya. Selama ini pemilahan sampah itu kita lihat di tong-tong sampah kita itu ada 3 warna. Ada sampah organik, Ya. sampah non organik, dan sampah B3. Ada. Tapi hari ini saya memilah sampah itu ke depan menjadi 4 bagian Pak Gadis. Oh ya, 4 tambah lagi. satu lagi warna. Tambah satu lagi, Apa rencana warnanya? putih. Putih. Oke. Kenapa putih? Kenapa putih? Yang pertama, pemilahan sampah itu adalah plastik. Ya. Itu kita pilah. Ya. Kenapa? Karena hari ini Dinas LH Agam sudah bisa mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar BBM. Waduh, luar biasa. Kita sudah menghasilkan solar, Ya. kita sudah menghasilkan premium, dan kita sudah menghasilkan minyak tanah Ya. dari mengolah sampah plastik. Nah, yang kedua, pemilihan sampah itu adalah sampah organik. Ya. Jadi apa saja sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga, mulai dari sisa pemotongan sayur, kemudian sisa makanan dan lain sebagainya, kulit-kulit buah, Ya. itu disatukan, kemudian dikelola langsung. Bagaimana mengelolanya? Ada 2. Ya. Sampah organik itu sebenarnya mengelolanya ada 2. Yang pertama maggot, Ya. untuk budidaya maggot. Ya. Yang kedua untuk kompos. Namun untuk skala rumah tangga kita tidak sarankan maggot karena maggot agak teknis dan Ya. juga agak ribet. Ya. Ya. Nah, kita sarankan untuk rumah tangga itu adalah pengomposan. Nah, oke, yang ketiga adalah sampah yang bernilai jual. Ya. Sebenarnya sekarang sampah itu kan ada yang bernilai jual, Pak. Ya. Apakah itu kaleng-kaleng, Ya. besi-besi, Bagus. kardus, itu ada yang beli. Ada nilainya. Ya. Nah, ini dipilah oleh rumah tangga dan ditaruh di suatu tempat. Nanti akan datang tanda petik yang akan membeli. Ya. Ya. Seperti bank sampah. Iya, itu akan datang. Itu sudah 3. Tinggal yang keempat adalah inilah yang kita sebut dengan B3 Ya. atau limbah-limbah. Apa itu diantaranya? Gelas pecah, Ya. bola lampu putus, dan lain sebagainya. Ya. Ya. Jadi, Berkaca ya. iya, sebagai kaca. Inilah lagi yang akan dibuang, diantarkan atau ditaruh oleh rumah tangga ke tempat pembuangan yang nanti ini yang akan dijemput oleh LH. Ya. Ya. Nah, jadi kalau semua rumah tangga di Kabupaten Agam terutama berbuat seperti itu,
saya yakin dan percaya lingkungan kita akan jauh lebih bersih. Nah, kemudian tinggal lagi yang sampah B3. Inilah yang kita coba bawa ke TPA, yang nanti di TPA kita coba bagaimana mengelola tempat TPA. Nah, kemudian yang kedua sumbernya itu sampah itu adalah pasar. Ya. Nah, tadi rumah tangga, sekarang pasar. Ya, pasar tradisional. Ya, pasar tradisional. Fungsinya cukup besar. Ya, jadi saya sudah lakukan pembicaraan dengan beberapa pengurus pasar di Agam bersama Wali Nagari dan Pak Camat di masing-masing kecamatan. Itu kita bikin kesepakatan. Apa kesepakatannya? Yang pertama, bagi pedagang sayur Ya, ya. yang dominan menghasilkan sampah organik, ini pengurus pasar itu menyiapkan tempat sampah organiknya. Oke. Jadi melalui pengurus pasar itu memberikan intervensi kepada pedagang sayur agar sisa sampah sayurnya, pemotongan sayurnya, dan lain sebagainya itu dimasukkan. Pedagang hanya memasukkan ke dalam tong yang disediakan. Artinya sudah terpilah dia. Nah, kemudian nanti di level kedua, karena mungkin ada yang masih berserakan, tapi belum tercampur dengan sampah lain, tapi sudah berserakan di lantai di lantai pasar. Ya. Maka masuk level kedua, petugas kebersihan pasar. Yang melakukan. Iya, melakukan pembersihan. Jadi bagi petugas kebersihan pasar yang menemukan sampah organik yang masih belum tercampur dengan sampah lain, ini dia kumpulkan, dia masukkan ke dalam tempat Capek sampah di organik tadi. Ya. Capek di kami. Nah, baru ini nanti saran kami hari ini tahun ini insya Allah sudah melakukan pergeseran di anggaran kita sekarang, Ya. itu membeli mesin bubur kompos. Tujuannya apa? Untuk bahan makanan maggot. Jadi sekarang pembudidaya maggot kita coba meninjau mereka, ternyata tidak satupun pembudidaya maggot yang mengatakan budidaya maggot itu tidak meningkatkan nilai ekonomi. Ada Pak. Sangat bagus nilai ekonominya. Hanya saja Baru. kesulitan pembudidaya maggot itu adalah menghancurkan sampah sebagai untuk makanan maggotnya. Nah, sekarang kita coba belikan mereka mesin bubur, sehingga sampah organik di pasar masuk ke dalam mesin ini jadi bubur. Inilah yang dijemput oleh pembudidaya maggot nantinya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, artinya sampah organik di pasar sudah tertangani dengan maggot. Nah, kemudian juga sampah plastik seperti tadi yang saya katakan. Jadi inilah yang akan membuat nanti suasana sampah itu di Kabupaten Agam ini akan berkurang pembuangan sampah ke TPA. Karena ke depan tidak lagi yang dilihat itu adalah bagaimana kebersihan kota saja, tetapi pemerintah akan melihat bagaimana pemerintah daerah bisa mengurangi sampah. Itu barangkali Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Satu hal lagi mungkin terakhir, dari penjelasan Pak Kadis tadi, tentu ada yang timbul pertanyaan. Jika saya punya kardus, jika saya punya kantong kresek, jika saya ingin menjadikan ini uang, kemana harus saya bawa? Dan ini mungkin barangkali sedikit saja Pak. Oke. Terima kasih. Ini himbauan kami terhadap OPD di Kabupaten Agam, dan kami di LH sudah memulai lebih kurang 2 bulan yang lalu. Kami di LH, semua staf LH mulai dari Kadis sampai ke K3 itu mengumpulkan sampah plastik di rumah tangganya masing-masing. Kemudian setiap hari Senin pagi dia bawa ke kantor. Nah, kemudian sampai di kantor, di store ada daftarnya, namanya, kemudian ditimbang. Nah, nanti dicatat Pak Kadis hari ini berapa sampah plastiknya, besok berapa, yang lain berapa, itu tercatat semuanya. Nah, itu nanti akan ada imbalan dalam bentuk semacam insentif lah, tapi tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk barang rencana. Apakah mungkin dalam 5 kilo dapat piring 1. Sudah bisa kita mulai dari Kita mulai seri sekarang. Karena apa? Hasil daripada BBM yang dihasilkan dari pengolahan plastik ini luar biasa Pak. Dari 100 kilo sampah plastik itu menghasilkan BBM 100 liter juga. Yang nilai ekonominya luar biasa, mencapai 800.000 dalam 100 kilo sampah plastik tadi. Nah, jadi kemudian jika semua OPD sudah melakukan itu, kami LH siap menjemput di semua OPD di setiap hari yang kita sepakatin. Sudah terkumpul sampah plastiknya di OPD, kami jemput di sana. Ada petugas kami yang keliling. Nah, kemudian di nagari-nagari kami juga sudah menyarankan apakah melalui jorong-jorong, melalui RK-RK, yang jelas nanti nagari bisa mengkoordinir, kita jemput ke nagari. Nah, itu tuh barangkali. Baik.
Makasih banyak Pak Wir, beberapa hal yang sudah beliau jelaskan tadi soal bagaimana manajemen pengelolaan sampah yang berimbas kepada Fulus ya bisa mendapatkan setidaknya insentif dari awal ini, dan tentu saja ini juga akan berdampak kepada peluang usaha baru sekaligus peningkatan ekonomi bagi yang mengelolanya. Tinggal bagaimana kita cara menerapkannya, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Pak Asni Firman bersama teman-teman saja dengan bantuan dari guidance juga dari Pak Dr. Andri Warman Bupati Agam, setiap hari mencoba berkreasi bagaimana cara mengatasi persoalan terutama yang kita bicarakan hari ini soal sampah. Itu saja mungkin barangkali kebersamaan kita di Tips and Trip kali ini. Terima kasih Pak Wir. Terima kasih Pak. Lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi dengan topik yang berbeda, dengan lingkungan juga yang berbeda. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.